Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kami bertemu dengan salah satu DPRD Kota Depok khusus dari fraksi PKB yaitu Bapak Abdul Hamid. Dalam hal ini saya akan sedikit berbincang-bincang dengan beliau dan sekaligus mensosialisasikan surat edaran daripada Menteri Agama yaitu nomor 20 dan 21 tentang prokes 5M dan juga vaksinasi. Pak Abdul Hamid, selamat siang Pak Abdul Hamid. Siang Pak Haji. Bagaimana masyarakat yang saat ini masih dilanda dengan COVID-19 yang masih mengganas tindakan dari DPRD sendiri bagaimana, dan apalagi Bapak merupakan salah satu warga yang memang dianjurkan untuk bisa menyampaikan hal ini kepada masyarakat luas, Pak. Terima kasih. Untuk menangani 19 ini memang kita tidak hanya harus ada keterlibatan stakeholder, bahkan tokoh masyarakat harus dilibatkan, NU, Muhammadiyah, dan tokoh-tokoh pemuka agama lain. Karena saya yakin ini tidak akan bisa maksimal kalau pemerintah tidak komponen masyarakat sama stakeholder dan kemudian para tokoh dalam rangka mensosialisasikan tentang COVID-19 dan mensosialisasikan tentang vaksinasi yang memang sedang digencarkan oleh pemerintah. Baik Pak, yang kedua berkaitan juga dengan prokes 5M dan juga vaksinasi, mana masyarakat mungkin bagian besar dulu mereka takut ya dengan namanya vaksin, tapi dengan begitu mengganasnya COVID-19 dengan berbagai macam varian pada saat ini, juga banyaknya masyarakat yang terpapar bahkan sampai meninggal dunia. Ini tentu saja mereka yang tadinya takut dengan vaksin, tapi sekarang mulai antusias, bahkan berlomba-lomba mereka ingin divaksin. Bagaimana untuk menyikapi ini, menyampaikan kepada masyarakat sehingga program vaksinasi ini betul-betul bisa sampai ke masyarakat? Ya, memang ini harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sendiri rencana membuat aturan setiap masuk mal, bahkan tenaga untuk masuk kerja, calon-calon pekerja harus mengantongi izin samping hal-hal yang lain ada syarat vaksinasi. Nah ini bagaimana supaya masyarakat betul. Samping itu harus ada tetap berlanjut memberikan kesadaran kepada masyarakat. Karena vaksinasi ini adalah antibodi tubuh. Jadi seandainya pun terjadi masyarakat terkena oleh COVID-19, namun sudah divaksin, maka dampaknya tidak separah yang memang sebelum divaksin. Nah ini yang harus disampaikan kepada masyarakat. Jadi terutama adalah usia-usia yang memang usia-usia tua, yang rentan, yang memang perlu divaksin. Karena itu ini menjadi sebuah PR kita dari unsur tokoh masyarakat untuk tetap gencar mensosialisasikan sampai kepada masyarakat betapa pentingnya vaksinasi saat ini. Karena hanya dengan vaksinlah Indonesia, negara kita yang kita cintai, masyarakat kita yang kita cintai,
ini bisa terhindar dari COVID-19. Minimal terhindar terpuruk. Tidak sampai seseorang meninggal dunia ketika sudah divaksinasi. Itu yang saya harapkan, terutama dari Kandepak, Departemen Agama, mulai penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan di bawah melalui Departemen Agama di Depok ini bisa mensosialisasikan juga kepada masyarakat bahwa pentingnya vaksinasi. Itu yang harus kita lakukan, Pak Haji. Baik Pak, tadi memang kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi sekarang sudah mulai tinggi. Bahkan bukan itu saja, di samping mungkin vaksinasi sebagai penangkal, sebagai antibodi kita, yang memang berdasarkan survei, orang yang terpapar penyakit COVID ini, bagi yang sudah tervaksin maka otomatis mereka ketahanan tubuhnya hampir 70% dibandingkan dengan yang belum vaksin ya Pak ya. Betul, Nah, betul. terus yang kedua juga, samping itu juga membiasakan ya, menjaga protokol kesehatan. Ya dulu kan kita kenal dengan prokes 3M. Sekarang ada yang istilahnya prokes 5M. Ya, mulai dari mencuci tangan, kemudian juga memakai masker, kemudian juga menghindari kerumunan, dan juga menjaga jarak, dan yang terakhir juga kita mengurangi mobilisasi. Ini hal juga yang sangat penting. Tetapi tentu bagi kita yang umat yang beragama, ini ada hal lain juga Pak. Itu ya kita memohon kepada Allah, yaitu D Pak ditambah 1D. D5M plus 1D. Artinya apa? Doa Pak. Ya, kita berdoa dan mudah-mudahan samping sosialisasikan protokol kesehatan 5M plus 1D ini juga sangat dianjurkan, karena pada intinya, pada dasarnya manusia hanya bersyariat, Allah lah yang menentukan semua. Jadi dengan doa kita kepada Allah, dan mudah-mudahan COVID-19 ini segera bisa hilang dari bumi negara ini. Dan kita berharap juga dan Allah, innallaha ma yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Bahwa sesungguhnya Allah tidak akan merubah sebuah kaum jika ada upaya dirinya sendiri. Nah, penyakit ini tentunya akan terhindar, kita akan terhindar kalau kebiasaan-kebiasaan baru, kebiasaan-kebiasaan sekarang ini adalah upaya maksimal. Yang terakhir doa. Dan virus yang melanda belahan negara di dunia ini termasuk Indonesia segera berakhir. Gimana akan bisa berakhir? Kembali kepada diri kita, tanamkan prokes yang 5 tersebut, dan kita berdoa kepada Allah, kan hakikatnya khairi wa syarrihi minallah. Baik itu jelek dan buruknya itu adalah dari, tapi pun itu adalah kita bisa upayakan bahwa semuanya kembali kepada kita. Kata Allah bahwa inna dzanni abdi, saya adalah dalam sebuah hadis qudsinya menurut prasangka hambaku. Ketika seseorang berupaya semaksimal mungkin bagaimana dia menghindarkan diri dan corona, mengurangi mobilisasi, prokes, maka baru kita kembali kepada tawakalan kepada Allah. Itu harus juga kita bangun. Yang terakhir ya tentunya bahwa saya berpesan kepada masyarakat Tapos, masyarakat pada umum, bahwa dengan sebuah musibah yang terjadi melanda di dunia ini, di negara ini, ada sebuah yang terakhir statement dari saya, bahwa janganlah dijadikan corona itu sebagai salah satu faktor kematian. Tetap bahwa mati adalah sudah ditentukan oleh Allah. Sababnya berbagai macam. Nah,
karena dunia sedang dilanda pandemik, maka bisa disebabkan karena virus corona. Oleh karena itu, kenapa? Karena ini untuk menjaga sebuah keimanan dan keimanan kita kepada Allah, bahwa kita percaya qada dan qadar Allah, namun kita upayakan juga supaya kita maksimal, supaya kita secara maksimal dalam menghindari virus yang ada di wilayah kita. Nah, itu semua kembali kepada kita. Namun tetap keimanan kita, keyakinan kita bahwa ketentuan kematian bukan karena virus, tapi ketentuan kematian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kan, sehingga menghindari daripada kekufuran. Jadi menghindari daripada kekufuran, seolah-olah orang meninggal mati karena virus, bukan. Hakikatnya mati karena Allah yang telah menentukan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Jika datang ajal seseorang, maka tidak ada sedikit pun atau memajukan atau mengundurkan dari waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, itu kembali kepada kesana dalam sisi qada dan qadar. Tapi dalam sebuah upaya yang kita lakukan, upaya yang harus kita lakukan, menghindarkan diri dari menjaga prokes, menghindarkan diri dari virus, ini adalah kewajiban kita. Jadi ada sebuah upaya sudah kita lakukan, tinggal terakhir berdoa. Nah, kalau memang Allah menentukan qada takdirnya kita meninggal karena virus corona, itu pun sudah menjadi takdir. Dan itu sudah kita lakukan. Jadi mudah-mudahan saja kita dihindarkan dari berbagai macam corona, kemudian kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena qada itu ada dua, qada yang mu'allaq dan yang mubram. Artinya mu'allaq itu adalah qada yang telah ditetapkan oleh Allah, tapi bisa dirubah. Siapa yang merubah? Kita sendiri. Bagaimana caranya? Yaitu menjaga prokes, mendarkan diri, ramean dan lain sebagainya, berupaya. Ini adalah upaya kita. Sehingga itu sudah kita lakukan. Insya Allah negara kita, bangsa kita, masyarakat kita, jumlah kematian akan lebih sedikit daripada yang sudah kita alami di beberapa hari kebelakang ini. Itu saja, Pak Haji. Terima kasih Pak Dewan, Pak Abdul Hamid, salah satu tokoh masyarakat yang alhamdulillah pada hari ini dapat kami jumpai untuk menyampaikan untuk mensosialisasikan daripada prokes 5M plus 1D tambah dengan pentingnya vaksinasi. Sekali lagi ini semuanya kembali kepada manusianya, karena memang sesuatu kaum tidak akan berubah kalau dia sendiri tidak akan mau merubahnya. Betul. Ini intinya ya. Jadi dengan adanya prokes, dengan adanya vaksinasi, ini kan upaya yang dilakukan oleh manusia untuk merubah ya, untuk mengurangi dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Abdul Hamid atas kehadirannya, terima kasih atas berkenannya waktunya. Salam sehat selalu, mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya, terima kasih atas undangannya dan waktunya yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan kita semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.